dilanggar oleh anak? Itu pertanyaan saya. Contohnya seperti ini, anak meminta izin main ke rumah teman, bersepakat dengan orang tuanya bahwa pulang jam 10. Namun anak tersebut melanggar janjinya atau kesepakatan tersebut. Misalnya anaknya pulang jam 11 atau jam 12. Lalu ketika anaknya pulang ke rumah, pasti di sini bapak mama mungkin marah-marah. Aduh, tadi janjinya pulang jam 10, kenapa kamu pulang jam 11 atau jam 12? Kemudian anak tersebut lalu mengatakan hal seperti ini. Oh, kok tadi beta punya teman si A ini pulangnya jam 11 atau jam 12 sama seperti beta. Terus bapak dan mamanya tidak marah-marah. Kenapa mama marah-marah? Kayak seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan saya berdasarkan ilustrasi yang saya berikan atau contoh, kira-kira apa langkah terbaik yang perlu diambil sebagai orang tua? Terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Jadi ini jadi saya duduk saja. Jadi mungkin tadi ya sudah bersepakat, tapi kesepakatan itu dilanggar. Ini kesepakatan dilanggar berarti si anaknya yang melanggar, kan bukan orang tuanya yang melanggar ya. Jadi dari sisi anaknya yang melanggar itu bagaimana tindakan? Oke, baik teman-teman. Ini kembali kalau tadi yang saya bilang, fokus kita itu adalah relasi. Jadi kita bukan menegakkan aturan, tapi yang kita tegakkan itu relasi. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini kita orang berdosa dan hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu kemungkinan besar akan terjadi. Jadi walaupun kita sudah bersepakat, tetap ada peluang untuk kita melanggar itu. Nah, kembali ke tadi, fokus kita adalah relasi. Jadi ketika kita mau konfrontir dengan anak, yang tadi ya, kita mau tanya ini, itu dan seterusnya, tetap kerangka kita adalah menjaga relasi itu. Nah, kalau kita sudah konsep di situ, lalu yang kedua adalah, kalau tadi yang saya sampaikan, mengerti dulu, baru dimengerti, atau mengerti supaya kita tidak terjebak dengan menghakimi. Nah, berarti kalau seperti itu kita akan tanya, mungkin kita akan pakai, ya kita pakai istilah ya, verifikasi dan validasi gitu. Tahu kenapa terlambat. Nah, dan pasti nada bicara kita, konsep kita juga, nah, bahwa kita ingin tahu dia kenapa terlambat. Nah, yang kedua, misalnya kalau dia bilang teman-temannya juga seperti itu. Kalau misalnya dikatakan seperti itu, mungkin kita tidak terjebak dengan dia membandingkan keluarganya dengan keluarga kita. Kalau keluarga berbeda, tentunya kan aturan berbeda. Tapi menurut saya gini, yang paling membantu kita adalah untuk menyelesaikan masalah seperti itu, kita harus memahami dunia mereka. Makanya tadi di awal saya katakan remaja itu seperti apa, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana emosi dia seperti apa. Karena kalau saya juga ini anak kira-kira usia berapa? 17. Nah, kalau 17 ke tadi ya, kalau dari yang saya sampaikan kan idealismenya kan sudah sangat tinggi. Dia bisa berdebat dengan kita gitu. Kalau apalagi kalau dia cukup berani misalnya. Atau dan pasti dia punya banyak pemikiran-pemikiran kritis ke kita. Salah satunya contoh ke tadi. Saya punya teman bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi menurut saya kita ada dalam posisi untuk membangun relasi, lalu kita verifikasi itu, lalu mungkin juga kita akan bertanya, kita lihat dari alasan kenapa kita buat kesepakatan, gitu ya, kesepakatan. Nah, mungkin kita akan bertanya, oke, kamu punya teman seperti itu, tapi kita sepakatnya apa? Jadi salah satu tadi yang saya sampaikan juga adalah kita tetap tegas, tapi dengan kasih. Mungkin ujung-ujungnya kita akan bilang, tegaskan ke dia bahwa tegaskan ke dia bahwa kalau misalnya yang berikut lagi, ya kamu boleh tetap boleh keluar, tapi ingat kesepakatan kita. Dan saya juga mau kasih tahu begini, kalau untuk anak remaja seperti itu, kita jangan sampai terjebak bahwa kita berpikir ini terjebak, berarti menurut saya ini keliru ya. Kalau kita berpikir bahwa semakin kita tegas, dia semakin menghargai kita, itu salah. Kalau kita tegas dengan orang, kalau kita paksa dengan orang, karena kita punya otoritas, kita punya kuasa, orang bisa tunduk dengan kita. Tapi ini jadi masalahnya.
dia tidak akan bisa mengasihi kita. Nah, sekarang yang harus kita kejar adalah relasi untuk kasih itu. Jadi tetap mengasihi dia, supaya dengan dia tahu kita mengasihi dia, dia akan bisa tunduk dengan kita. Besok mungkin dia pergi, tapi dia akan pulang sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian mungkin satu hal lagi yang penting menurut saya adalah bagi anak-anak remaja itu satu hal ini. Kalau misalnya persoalan dia pulang di atas kesepakatan itu, hal yang tidak terlalu berisiko, jangan terlalu dipeributkan. Kalau saya, kalau hal yang esensi bisa sampai kita ribut, tapi kalau tidak esensi kita bisa kompromi. Contoh, kalau misalnya kenapa dia terlambat? Karena dia pergi pacaran dan pacaran tempat yang tidak jelas-jelas, nah kita harus tegas begitu. Tapi kalau kenapa terlambat? Hanya karena alasan kok saya punya teman bisa jam 11, dan kenapa saya tidak bisa? Ya mungkin itu kita bisa kompromi. Tapi tetap dengan kesepakatan, hari ini kita kompromi, besok jangan lagi. Kenapa? Besok jangan lagi. Misalnya lu harus besok bangun ke sekolah, lu harus buat ini, kasih alasan-alasan yang masuk akal ke dia. Tapi kalau tidak masuk akal ke dia, itu jadi masalah, dia akan bikin lagi. Ya, terima kasih Pak G. Jadi kita menanyakan bukan untuk menghakimi, tapi menanyakan karena kita membuat dia menyadari bahwa kita menanyakan karena kita mengasihi dia. Ya, tadi Pak G juga bilang, ya memang kita tidak bisa paksa orang untuk mengasihi ya. Takutnya jadi kan yang kita kejar itu bagaimana dia mengasihi kita, bukan bagaimana dia hanya sekedar mau tunduk pada aturan kita. Jadi bertanya bukan menghakimi, tapi mau mengasihi, itu bentuk mengasihi kita. Terima kasih Pak G. Mungkin bagaimana kalau menghadapi anak yang remaja akhir, umur dari 18 tahun sampai 21 tahun. Itu karena pertanyaan saya itu karena umur 18 tahun itu, kalau anak saya yang nomor 2, Juan, dia kalau dibilang kasarnya suka melawan tanda kutipnya, pergi bermain, main futsal, katanya lapar pulang, terus ada kali tidak pulang juga. Jadi paginya kalau pulang saya tanya, tadi malam kemana, terus dengan siapa, terus apa yang dia jawab saya, dia bilang mama ini tahu disiplin yang lebih tinggi, jujur. Jadi mereka itu rasanya kayak mau dijajah tapi tidak juga, tapi di balik itu juga ada kasih sayang, saya peluk mereka, doakan mereka, tapi itu sudah yang itu pun yang terjadinya yang remaja tengah, tapi sampai remaja akhir ini yang itu yang terjadi. Ini tadi pertanyaannya dan untuk remaja akhir, dan tadi juga Mama dari Aldo juga sudah sempat katakan mungkin sebelumnya ada perbedaan pola asuh ya Mama ya gitu. Jadi yang dari yang sebelumnya manja tapi sekarang sudah mungkin agak tegas, tapi memang dari mamanya sendiri merasa bahwa ada kasih, tapi mungkin respon dari anak ini yang mungkin terlihat bahwa mama ini kayak mau tahu-tahu sabar, tidak seperti menunjukkan pola asuh yang sebelumnya. Jadi seolah-olah anak menganggap bahwa mama ini sebenarnya mengasihi beta. Nah itu kira-kira bagaimana? Kalau saya punya pemikiran ada dua hal yang besar. Satu, anak itu milik Tuhan, sehingga pastikan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Maka apapun yang terjadi dia akan aman, karena Yesus akan menjaga dia. Kita dengar cerita anak bungsu, dia lari tinggalkan orang tua, akan satu waktu dia akan kembali. Jadi kita biarkan tanda kutip dia aman dulu dengan dia menjadi milik Kristus. Dia mau lari kemanapun, Kristus akan jaga dia. Yesus lebih mengasihi dia daripada kita. Amin toh? Yang kedua, terus di mana porsi kita? Nah, itu porsinya Tuhan. Lalu porsi kita di mana? Porsi kita adalah mendidik dia akan jadi apa? Yang tadi saya bilang ya, didikan paling efektif, didik seseorang dia akan jadi seperti apa. Nah, jadi yang kita harus
apalagi di remaja akhir itu kan dia punya cara berpikir makin kritis, makanya dia bilang mama mau tahu. Itu bukan dia melawan kita, itu cara berpikir dia. Cara berpikir dia yang boleh bisa mencapai kita karena kita sudah melewati itu masa remaja dan kita sudah orang tua. Ada satu penulis yang terkenal, Adam Smith. Satu kali menulis buku dia bilang begini, dulu waktu dia masih remaja, masih pemuda, dia merasa risih, terganggu dengan orang tua tanya, lu pulang jam berapa, pulang jam berapa. Tapi setelah dia sudah tua dan punya anak, baru ketika dia was-was dengan anaknya, tidak ada informasi dan tidak pulang-pulang, dia bilang, oh ini seperti dulu orang tuanya. Nah, ada satu saat di mana anak-anak itu tidak bisa memahami posisi orang tua sampai dia nanti jadi orang tua. Jadi kita jangan paksa dia untuk mengerti apa mau kita. Itu ada waktunya. Tapi yang harus kita pastikan adalah, misalnya, anak usia begitu, usia 18 sampai 21, itu minimal dia akan mengalami 3 masa dalam hidupnya. Kalau kita di Indonesia, usia orang menikah itu rata-rata laki-laki dan perempuan itu 24 dan 25 tahun. Berarti kalau dia usia 18 sampai 21, dia akan mengalami pikiran-pikiran serius itu tentang bekerja dan menikah. Nah, lalu kita tanya dia, kalau lu begini-begini saja, nanti lu mau kerja seperti apa? Saya kasih contoh, saya pribadi tadi yang bapak saya kasih tunjuk fotonya dia. Saya sejak SMP kelas 3 itu mulai kenal dunia jalanan, duduk menyanyi di pinggir jalan sampai pagi, tiap hari. Lalu bapak saya nasihati saya cuma satu hal, dia bilang begini, dia panggil, di rumah panggil saya G, kalau lu seperti ini, lu satu-satunya anak di rumah yang gagal. Dia ngomong gitu, dia balik belakang dan dia jalan. Saya juga balik belakang, tapi masuk kamar menangis 2 jam. Karena bapak saya tidak pernah pukul kita. Dia mungkin punya karisma dalam berbicara. Saya menangis, tapi besok bikin lagi. Nah, akan ada satu masa di mana pemikiran kita sudah mulai dewasa, kita mulai waras. Gitu. Oh ternyata kita buat ini salah. Sambil itu kita terus doakan anak kita untuk ada masanya Tuhan menyentuh hati dia dan dia berubah. Karena kita kan namanya orang berubah itu kan bukan kerja manusia kan? Itu kerja Roh Kudus. Tapi kita punya bagian adalah doakan dia, ajar dia, jadi teladan bagi dia. Kita punya kerja cuma 3. Doakan, ajarkan, jadi teladan. Nah, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus dan melalui peristiwa Jumat Agung dan Paskah membuktikan hanya satu saja yang bisa mengalahkan kejahatan dan pemberontakan, yaitu kasih. Tidak ada yang bisa kalahkan kasih. Makanya Yesus memilih mengasihi sampai mati, mengasihi sampai terluka. Nah, kalau kita kasih aturan, kita kasih ketegasan, dia akan langgar. Saya kasih contoh. Misalnya di sekolah ini ditulis di tembok sini, dilarang kencing di sini. Orang bikin apa? Akan kencing di situ, tak? Betul kan? Lalu kita tulis, dilarang kencing di sini 50 meter dari sini. Dia akan jalan kaki ukur 50 meter, dia kencing di sini. Lalu tulis, yang kencing di sini hanya anjing. Kira-kira bikin apa? Dia akan kencing gaya anjing. Kan kita suka, makin banyak aturan kita makin melawan. Tapi kita tidak bisa melawan dengan orang yang benar-benar mengasihi dia. Tidak bisa. Nah, cara mengalahkannya itu adalah dengan kasih. Tetap mengasihi, maka dia akan heran. Ini mama bimbing tapi tetap mengasihi, dia kalah gitu. Nah, kan orang bilang kan batu sekeras apapun kan kalah dengan tetesan air. Air itu kan dia mengasihi, dia tidak kasar kok air tuh. Dia tuh lembut tapi jatuh terus, hancur itu batu. Tetap mengasihi, tapi dengan 3 hal. Jangan hanya mengasihi, jadi teladan bagi dia, tunjukkan dan terus doakan. Ajar terus, omong terus. Akan ada suatu saat dia berbalik. Tapi, nah ini saya bertanya, apa yang membuat kita kecewa? 90% yang membuat kita kecewa adalah harapan kita. Harapan kita yang tidak terpenuhi. Kita berharap terlalu berlebihan. Kita berharap anak-anak kita ketika kita omongin dia, kita orang tua seumur begini, dia akan sama seperti cara berpikir kita di usia begini dan dia berubah. Kita kecewa. Tapi tetap mengasihi, tetap mengajar, tetap mendoakan. Mungkin satu hal untuk mama bisa terhibur adalah ketika omong nasihati anak, tanda kutip ini ya, tanda kutip semua bisa dipahami, jangan berharap dia berubah saat itu. Tapi kalau berubah saat itu, bersyukur. Tapi kalau kita omong dan berharap dia berubah saat itu, dia marah, kita kecewa berarti. Karena biasanya buat orang kecewa adalah ekspektasinya terlalu tinggi. Kita juga harus legowo, lapang dada, lapang hati, ajak anak-anak kita.
Kalau kamu memilih A, kamu akan berisiko A, kamu memilih B, risiko B. Sehingga ketika itu terjadi, kita mungkin kecewa, tapi kecewa kita akan terhibur karena kita sudah bilang dia, ini pilihanmu. Kamu tanggung jawab pilihan. Ya, sampai dia seperti itu. Karena kan kita tidak bisa paksa dia, pengen untuk kita terus. Dia bisa, anak remaja. Dia bisa lawan kita. Yang pertama saya mau bilang terima kasih untuk sekolah yang membuat kegiatan ini. Saya sudah mengikuti kegiatan yang kedua hari ini. Saya merasa bahwa sangat bermanfaat karena itu saya berusaha untuk mengatur waktu dengan begitu baik saya bisa hadir. Dan bagi saya sangat penting, bukan saja untuk anak saya, tapi juga untuk anak-anak yang ketemukan di perjalanan hidup dan karir. Juga terima kasih untuk terima kasih untuk materi yang saya kira sangat luar biasa bagi saya, menolong saya untuk memperkaya pengetahuan saya untuk bagaimana mengasihi anak saya, juga mengasihi anak-anak yang Tuhan pertemukan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu, sebagai orang tua, sebagai mama, saya sudah berusaha untuk apa yang disampaikan oleh Pak G itu, saya sudah berusaha untuk bagaimana dengan ketika melarang ini, tidak boleh melakukan ini, dia pun apa dampak dari larangan ketika dia tidak patuh itu nanti seperti ini gitu. Lalu juga saya untuk berusaha untuk ketika misalnya kita buat kesepakatan, selalu saya bilang, kenapa kita buat kesepakatan ini? Karena nanti dampaknya seperti ini. Kalau tidak dilakukan atau dilakukan, dia berdampak seperti ini. Gitu. Lalu saya selalu membuat sentuhan, berdoa, mencium. Ada juga sangat dekat anak laki-laki, usia remaja 12 sampai 16. Tapi yang ingin saya tanyakan itu mungkin ada kiat yang lebih lagi, bagaimana dia bisa bercerita kepada saya bahwa saya orang tua yang sangat dia percayai gitu. Untuk dia bercerita soal apa saja yang dia alami gitu. Memang untuk secara umum soal guru di sekolah, dia bercerita, guru saya baik begitu, guru saya seperti ini, mister saya seperti ini, mister saya seperti ini, baik mas. Itu baguslah kalau begitu saya bilang. Kalau mendapatkan mister atau misi yang seperti itu gitu. Jadi saya memberi pujian gitu. Tapi untuk hal-hal yang mungkin yang lebih ini lagi, dia belum berani untuk menyampaikannya kepada saya. Dia selalu mengelak gitu. Tapi saya sudah punya nona belum, sudah rasa jatuh cinta dengan nona belum, mak ini gitu. Jadi tapi dia selalu bilang bahwa saya mau cari nona yang sangat bagus mak, dia bilang. Karena mungkin ada satu waktu di mana kita hidup bersama di satu lingkungan, orang-orang di situ tidak terlalu menceritakan soal mutu kehidupan yang baik gitu. Dan dia bilang saya tidak suka seperti yang di sini mak, dia selalu bilang gitu. Tapi saya apakah yang harus saya lakukan lagi untuk dia merasa percaya penuh bahwa saya mengasihi dia gitu. Ya. Saya merasa bahwa belum cukup untuk bentuk-bentuk kasih sayang yang saya berikan kepada dia itu saya belum sempurna saya kasih. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini keterbukaan sejauh mana supaya anak bisa terbuka dengan orang tua. Silakan Pak. Hidup itu dia mengalir. Kita tidak bisa mengontrol hidup ini. Coba ini tadi Ibu Esther cerita tentang anak ya. Coba kita bayangkan kita yang sudah menikah suami istri saja. Kita ingin bercerita antara suami istri berduaan seperti masa pacaran, tapi susah. Mau ngomong kira sakit kakukan mana? Mengalir saja. Nanti ada waktu yang pas, kalau saya istilahkan momen menjadi momentum. Nah, yang berkesan dalam hidup kita itu bukan momen, tapi momentumnya. Dia menjadi momentum. Kalau bahasa Kronos dan Keros, dia menjadi Kairos itu. Ya bersyukur misalnya saya sudah dekat dengan anak, mengalir saja gitu. Boleh kita terus berdoa, Tuhan, saya mau dengar anak saya seperti ini. Doakan saja. Tapi yang namanya kasih tadi saya bilang, kalau bercerita kan, kalau kita sebut itu bagian dari kasih ya. Kasih itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan dia menjadi garing dan kering. Dia akan mengalir, tapi Esther bisa lihat momen-momen apa yang menjadi pencetus, trigger untuk jadi momentum. Contohnya, dekat dengan dia, ajak dia bisa jalan-jalan. Lalu lihat, karena tadi bisa tanya pacaran tuh, dia satu nona,
Kita tanya dia, kalau lu jadi nona karena emang ini gini-gini, kenapa? Mulai masuk sudah gitu. Masuk, akhirnya jadi cerita yang panjang lebar. Jadi kalau dalam pengalaman saya, sesuatu yang direncanakan itu tidak seindah yang terjadi apa adanya. Setuju kan ini? Karena kalau kita sudah rencanakan, agendakan, kita akan terikat dengan agenda itu. Tapi biarkan dia mengalir, dia akan bawa kita kemana-mana. Dengan Saul bilang mengalir sampai jauh. Tapi kita tetap waspada, tetap warning dengan akan terjadi sesuatu nih, akan terjadi sesuatu. Kalau terjadi saya buat apa? Jadi saya buat apa? Bagaimana saya pancing dia untuk ke situ? Tentang Santo Agustinus, salah satu bapak gereja. Orang kenal dia Agustinus dari Hippo. Dia itu umur belasan tahun, dia punya bapak itu kalau tidak salah semacam tentara militer begitu, tapi orang pagan, orang kafir. Mamanya itu percaya pada Tuhan. Dan Agustinus ini sangat pintar sekali. Nah bayangkan, orang pintar yang jahat itu betapa mengerikannya. Dia sangat pintar. Dia umur belasan tahun sudah tinggal tidur dengan perempuan di luar nikah dan punya anak. Tapi mamanya punya mimpi Agustinus akan menjadi orang yang berguna bagi Tuhan yang beriman. Setiap hari berdoa, makin berdoa, ini anak makin jahat. Akhirnya dia paksakan ini anak pergi untuk sekolah jadi pastor lah begitu. Dikirim. Tapi tetap di sana karena dia Agustinus sendiri tidak punya niat itu, ya tetap dia jahat, dia nakal. Sampai suatu saat ada satu momen di mana dia bertobat. Caranya adalah ketika dia lagi jalan-jalan di taman, lalu ada anak-anak yang bermain di situ, dan anak-anak ini bermain dengan lagu-lagu rakyat yang dalam bahasanya saya bilang buka dan baca. Ini anak-anak punya permainan. Dia hanya lagi duduk santai di taman, lagi pikir-pikir, tiba-tiba seperti ada gerakan roh di hatinya, ambil buka dan baca. Ternyata di sampingnya Agustinus ini ada Alkitab. Dia buka dan langsung baca, dia baca satu ayat, dia bertobat, dan dia sekolah betul-betul dan menjadi seorang bapak gereja. Lalu suatu kali, dia nenek mama duduk kembali di taman itu, dan dia mama bilang dia bilang begini, sekarang ini kalau beta Tuhan panggil, beta sudah dengan sukarela sepenuh hati, karena apa yang beta mimpikan sudah tercapai. Kamu sudah jadi anak Tuhan. Nah, Agustinus tulis ini dalam buku hariannya dia. Dan dia tuliskan, itulah momen terindah dalam hidupnya. Ketika dia duduk dan bicara dengan mama. Dia curhat semuanya. Mengasihi sampai terluka, pesannya adalah begini. Kalau tidak mau terluka, jangan jauh-jauh mengasihi orang. Karena orang yang paling gampang menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Orang Kupang bilang, pilih sendok pasti batoki. Kalau kita tidak batoki, berarti kita lagi jauh. Jadi tanda kedekatan adalah konflik itu terjadi. Itu artinya kita dekat. Nah, sadar kita dekat, rawatlah kedekatan itu. Semoga ini menjawab. Kalau tidak menjawab, ya Tuhan akan menjawab dari kita. Makasih banyak. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Pak G. Bapak-bapak semua, terima kasih. Ya, saya rasa tadi itu pertanyaan ya terakhir. Nah, kita juga sudah waktunya, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak G yang sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kita di hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak orang tua, guru-guru yang sudah mengikuti yang kedua kali. Ya, tadi Bu Esther juga sudah katakan mengikuti berturut-turut selama 2 kali. Nah, ini seminar kita yang kedua. Ada 2 kali lagi, jadi di semester ada 2 kali seminar seperti ini, dan harapannya kita boleh datang belajar bersama dan mungkin pulang membagikan, supaya mungkin ada di bapak mama orang tua yang tidak datang namun mendengar kesaksian daripada kita, mereka juga bisa datang. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kita semua, dan demikianlah seminar kita. Kita jumpa lagi di seminar berikutnya. 1, 2, 3, salam.